Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok bersikukuh menuntut pengembang tetap menanggung kewajiban 15% dari nilai jual objek pajak pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Dalam rancangan perda reklamasi yang kini mandek, Ahok juga akan mewajibkan pengembang membangun apartemen bagi para pekerja di pulau tersebut. Bisa nggak pegawai-pegawai itu kantor lagi? Kantor orang pakai dasi 5 juta, 10 juta, tukang listrik 2 juta, 3 juta. Bisa nggak beli rumah di apartemen di pulau? Nggak bisa. Kalau nggak bisa dia tinggal di mana? Bekasi, Depok, Tangerang. Terus ramai-ramai tiap hari, ribuan orang masuk kerja di satu pulau. Nggak bisa, saya bilang. Saya bilang nggak bisa. Orang kalau kerja di pulau, tinggal di pulau. Kami rugi, ya sudah, punya DKI. Kami subsidi, tanah punya kami, bangunan dari mana duitnya? Kamu dong yang bangun. Setiap tanah penjualan, hitung. Dulu sebetulnya waktu zaman Pak Jokowi, mereka udah pernah nawarin 1 juta 1 meter. Saya nggak bisa. Kalau ngomong 1 juta 1 meter, saya pasti ditanya, kenapa nggak 2 juta? Kalau saya bilang 2 juta, kenapa nggak 3 juta? Mati saya kena. Makanya saya suruh ITB semua hitung. Menurut Ahok, penyediaan apartemen bagi para pekerja penting agar pulau tersebut nantinya juga dinikmati masyarakat ekonomi lemah. Ahok juga tak ingin berkewajiban 15% itu diberikan dalam bentuk uang, namun pembangunan berbagai fasilitas umum. Ahok ingin memastikan proyek reklamasi ini berjalan tanpa menimbulkan kerugian negara. Terus dia ngajukan 5% kewajiban tanah, mau dikonversikan untuk kewajiban-kewajiban ini. Itu namanya tukar guling dong. Kalau tukar guling ini masuk penjara saya. Kenapa masuk penjara? Ini tanah pulau makin tahun makin mahal. Yang dibangun jembatan rumah pompa makin turun nilainya. Begitu dibandingin langsung kerugian negara. Makanya saya bilang 5% tanah tetap punya DKI. Ditemui terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengingatkan Pemprov DKI sebaiknya memperhatikan segala aspek terkait rencana reklamasi Teluk Jakarta. Selain dampak ekologi dan lingkungan, Pemprov DKI juga harus memperhatikan nasib nelayan dan warga yang terkena dampak langsung proyek reklamasi. Saya sudah bilang, banyak reklamasi di negeri ini tidak melewati appropriate AMDAL proses. Banyak kepentingan stakeholder yang kebanyakan ini tergusur, terlupakan. Akhirnya yang terjadi adalah hilangnya rumah tinggal, wilayah hidup daripada para nelayan yang biasanya hidup di pesisir. Proyek reklamasi Teluk Jakarta menjadi sorotan setelah KPK menangkap anggota DPRD DKI fraksi Gerindra Muhammad Sanusi pada Kamis 31 Maret. Ketua Komisi D DPRD DKI itu tertangkap tangan menerima suap dari seorang pegawai PT Agung Podomoro Land berinisial TPT senilai 1,14 miliar rupiah. Suap itu diduga untuk memuluskan proyek reklamasi Pantai Jakarta. Selain Sanusi, dalam kasus ini KPK juga menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya, dan karyawannya berinisial TPT sebagai tersangka.